Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Gary kapan? Alhamdulillah para sahabat-sahabat, kita pada siang hari ini bersilaturahmi ke Ponpes Hibatus Sa'diyah, lembaga pondok pesantren Salafi 12 PAN yang diasuh oleh beliau Kiai Haji Hibat. Dan alhamdulillah di sini kita bersama guru kita semua, ada Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf dari Banten. Kemudian di sini pun juga ada Ang Zen dari keluarga besar Mamagar ya. Majolat. Sangat. Dan juga kemudian Abah Uang. Dari gelar juga, dari mana? Majolat. Dari Majolat. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah datang di sini dan ngobrol bersama dengan beliau Kiai Hibat ya. Dan ini ngobrol santai aja kayak Siap. Terlalu serius ya. Mangga Kiai, silahkan. Barangkali ada sesuatu yang ingin kita obrolkan atau kita bahas. Terima kasih Syakur binikmah saya atas kehadirannya guru kami tercinta, pengarsa Abah sekeluarga yang Masya Allah kehormatan besar kami bisa dihadiri, bisa diberkahi pondok kami oleh pengarsa Abah beserta keluarga. Dan memang impian dari dulu agar bisa dihadiri oleh panjenengan. Alhamdulillah hari ini terlaksana juga. Saya bersyukur banget alhamdulillah. Dan juga yang ngobrol santai aja gitu, karena kan polemik hari ini tidak bisa kita sembunyikan juga karena memang sudah ramai diperbincangkan. Jadi diantaranya ada beberapa poin mungkin yang ingin ngobrol santai aja. Pengersa Abah itu bagaimana kok bisa sampai yakin banget dengan statement Abah yang saya melihat yakin banget dan tanpa ada keraguan. Berikan kami penjelasan dan poin-poin agar kami bisa menyerap juga bagaimana konsistensi Abah yang luar biasa ini dan beresiko. Ya. Tapi panjenengan dengan luar biasa tampil di depan ini. Ajari kami dan juga sahabat-sahabat kami yang lain juga agar kami yakin dan juga apa yang diperjuangkan ini adalah semata-mata betul-betul diirai kalimatillah itu sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat berbahagia bagi saya ini. Bisa bertemu dengan para tokoh-tokoh Cianjur, dengan Hinal Kirom, Kiai Haji Hibat dari pesantren 12 PAN Hibatus Sa'diyah, dan bertemu dengan sahabat saya itu Al Mukarram Ang Zen dari Majolat. Dan siapa? Abah Uang dari Majolat. Ini memang saya sengaja untuk silaturahim. Sebetulnya udah lama saya pengen kesini. Masya Allah. Nama harum Kiai Hibat itu dari dulu saya kenal. Tokoh NU Cianjur. Ini tokoh yang menggerakkan NU Cianjur yang bisa hidup di Cianjur. Selain kita sering komunikasi di WA, jadi saya menganggap ini harus bertemu langsung secara personal ya. Tapi ini Kiai harus jangan kaget ya, yang datang ke sini bukan Mbak Alwin, bukan. Ya, Betul. bukan Mbak Alwin nih. Ya. Ini Yusuf yang datangnya nih. Jadi begini Kiai, perkara nasab saya tidak serta merta 100% itu yakin. Karena tentu saya dituntut oleh agama Islam untuk berhati-hati dalam menentukan atau mengeksekusi sebuah nasab, apalagi yang berkaitan dengan nasab yang mutasil ke Rasulullah atau tidak. Pertama yang saya lakukan, saya mempelajari tesisnya Kiai Haji Amiaduddin itu. Itu tidak sehari dua hari. Kita pelajari, kita detail, kita renungkan. Kemudian untuk meyakini
tesis Kiai Haji Imadun ini benar atau tidak, maka saya mengumpulkan referensi manuskrip dari mana? Dari kitab-kitab yang terkumpul. Insya Allah ada di pondok saya beberapa kitab nasab, baik yang dikarang oleh Oknum Ba'ali atau yang dari luar. Kita ada kitab yang dari dalam negeri yang kita beli, ada juga yang dari luar. Juga pun saya ini tidak tabu untuk mempelajari pendapat-pendapat, opini-opini, asumsi-asumsi dari kalangan pembela nasab Ba'ali. Kita pelajari. Mereka referensinya dari mana, semuanya dari mana. Nah, kita pelajari itu seteliti mungkin. Dan setelah referensi itu kita kumpulkan, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Gus Agis juga. Kita pelajari itu kitab. Sejauh mana ini kesahihannya, yang mana yang lebih sahih, mana kendalanya, mana titik lemahnya. Dari pendukung Kiai Haji Imaduddin, ada titik lemahnya atau tidak, dari asumsi-asumsi, pendapat-pendapat, dan referensi-referensi yang dipakai oleh pendukung Ba'ali pun kita pelajari juga. Dari tata bahasa, dari sumbernya, dari hakiknya, dan sebagainya. Dari abadnya kita pelajari. Kemudian setelah itu, pun saya tidak serta-merta mengeksekusi, meyakini langsung. Kenapa sebabnya Kiai Ang? Ada Allah kan kita. Tidak bisa kita melupakan Allah. Kita tidak bisa sombong-sombongan hanya berdasarkan berdasarkan referensi entah dari kalangan kita, entah dari luar, kemudian kita lupakan Allah. Nggak bisa begitu. Karena ada yang harus dilakukan oleh kita seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, apa yang kita ketahui ini, kita coba untuk melibatkan Allah dalam hal ini, Kiai. Ya, kita berusaha untuk munajah. Kita berusaha untuk berkomunikasi dengan Allah. Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna Allahumma kshif li bla bla bla. Dan itu tidak sehari dua hari, Kiai. Enggak. Kita terus sambil minta petunjuk, minta kepada Allah Ta'ala yakinan shodiqon. Itu penting, karena ini sebuah keyakinan. Yakinan shodiqon, pengaruhnya terhadap rasa. Bukan hanya akal, bukan hanya ilmu, tetap pengaruhnya terhadap hati dan rasa. Nah, kita libatkan Allah dalam hal itu dengan munajah-munajah berhari-hari, baik sendiri maupun berjamaah. Maka tentu, kalau kita melibatkan Allah, Allah akan urus. Karena kita berusaha menjadi orang yang netral. Ketika itu sebuah persoalan diserahkan kepada Allah, kita menjadi orang yang netral. Maka dipersilahkan Allah yang memberikan kepada kita mana yang terbaik. Dan itu pun tidak serta-merta sehari dua hari. Ketika umpamanya ada prosesnya, ada ikhbar dari Allah, nggak bisa kita langsung kita yakin, enggak juga. Kita pelajari lagi, terus. Tidak sehari dua hari, terus kita pelajari sampai ada titik memang itu tidak meragukan. Nah, ketika ada sinyal itu sinkron antara khabar minallah dengan data-data kita, referensi dan sebagainya, baik dari kita sendiri yang tesis Kiai Haji Imad maupun dari yang atau Jaiyah yang Oknum Ba'ali atau Mukhibin Ba'ali, siapapun dia, baru kita bisa menyimpulkan sambil tidak lepas dari doa. Nah, ketika memang itu sebuah kebenaran minallah dijawab oleh Allah, itu tentu akan masuk ke dalam rasa, ke dalam zakiyah. Di dalam istilah ahli tarekat itu ada zakiyah. Karena kita betul, karena kita menggunakan fasilitas la ilaha illallah. Kita menggunakan karomah fadilah la ilaha illallah di dalam thariqah. Saya yakin bahwa la ilaha illallah itu mengurus seluruh urusan. Termasuk urusan nazar, urusan zahir maupun batin, langit maupun bumi. Nah, disitulah kehati-hatian saya. Tidak mungkin Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah itu sebuah kalimat yang agung kalau
tidak ada pengaruhnya untuk perkara nasab ini. Nah, efek dominan la ilaha illallah itu pasti menuju rasa zakiyah tadi, timbul pada keyakinan. Dan itu bukan hanya itu, menimbulkan juga keberanian kita mengungkapkan kebenaran, menimbulkan pula rasa tidak gentar, tidak takut ketika kita menyuarakan kebenaran. Nah, itulah kehebatan aromah la ilaha illallah. Jadi setelah itu baru saya bicara, baru saya mengatakan, baru saya mengeksekusi ibaratnya. Jadi saya tidak serta-merta kiai langsung ikut Justice ya langsung. Iya, ikut bebek anut ke Kiai Haji Imad. Tidak begitu. Tidak begitu. Sama proses dulu. Iya, harus proses. Kiai Haji Imadudin boleh dengan tesisnya. Saya, walaupun saya akrab dengan Kiai Haji Imadudin, walaupun Kiai Haji Imadudin seorang alim yang saya tahu kealimannya bagaimana, ini bisa begitu. Saya harus hati karena ini menyangkut nasab orang. Yang jika saya salah, bahaya saya di sisi Allah. Bertanggung jawab. Makanya saya melibatkan Allah Ta'ala dengan wasilahnya karomah, zikir lailu dan yang lain. Nah, proses itulah terpadu, maka membuat menjadi sebuah natijah, sebuah keyakinan bagi saya, dan bukan hanya keyakinan tadi, tapi sebuah keberanian untuk mengatakan yang keyakini benar dikatakan, dan juga menginginkan rasa tidak takut, tidak gentar ketika menyampaikan kebenaran itu sendiri. Itu Kiai kira-kira yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya melihat beberapa keputusan ini berawal dari mukaddimah 1, mukaddimah 2, mukaddimah 3. Akhirnya ya dari tasawur ini sampai pada konsep tasdiknya tidak gampang ternyata. Betul. Jadi saya melihat Abah ini bertanggung jawab secara ilmiah dan juga kontemplasi dengan komunikasi secara batiniah yang luar biasa. Jadi tasawur ini, Abah ini tingkatannya sudah bukan tasawur, tapi udah makomnya udah ke tasdik. Dan ini luar biasa. Saya dapat mendengar penjelasan langsung, dan tadi demi liidharil haq. Iya. Resikonya kan tangan kanan kita adalah bulan, tangan kiri kita memegang matahari. Betul. Itu, dan Abah ini berani melewati hal seperti ini. Dan juga mengenai seorang kiai muda yang luar biasa ini, saya boleh mengatakan mungkin beliau orang pertama yang paling berani, dan saya yakin keberanian beliau ini, Kiai Imadudin maksud saya, berhujjah atau berdalil. Dan walaupun beresiko besar, saya itu bertanya-tanya, berani sekali statement-statement yang beliau keluarkan, yang artinya betul-betul zulzilatil ard, betul-betul menggoncangkan bumi Nusantara ini. Apakah ini adalah sebuah isyarah ataupun apalah namanya, mu'allafah atau apa itu, ilafat atau apapun. Yang jelas saya melihat ada sinyal-sinyal aulia utis'ah. Itu kayak semacam tumbuh kembali, dan kecintaan kita ke Wali Songo kita akui, kita mulai memudar pada waktu itu. Dan hari ini kita bisa merasakan ada kebangkitan. Nuhud ini saya bisa merasakan. Nah, kok bisa sehebat itu? Siapakah beliau ini sebetulnya gitu? Kiai Imad itu siapa beliau ini? Tokoh muda ini siapa sih gitu? Walaupun pernah satu alma mater dengan saya waktu di Sukabumi, tapi saya gak begitu dekat sama beliau. Jadi saya ingin dari pemirsa Abah ini, siapa beliau ini sebetulnya gitu? Baik, Kiai. Insyaallah bidillah bidillah. Wallahu a'lam bishawab. Kiai, saya mengenal Kiai Haji Imadudin itu bukan hanya ketika pemilik nasab. Ya, sekitar tahun 2005-an itu saya sudah akrab dengan beliau. Jadi ketika itu saya dengan Kiai Haji Imadudin dengan Tugas Mogi memang suka sekali mempelajari tentang nasab. Tapi bukan nasab yang berkaitan dengan Ba'awi ketika itu. Kami mempelajari nasab-nasab yang berkaitan dengan mutasil tidaknya di antara kami ini nasabnya ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ke Sunan Gunung Jati. Yang kedua, yang ke Sumedang. Nah, jadi ketika itu kami mengumpulkan siapa kira-kira orang yang
merasa dirinya bernasab ke Sultan Maulana Hasanuddin, siapa yang bernasab ke Sumedang. Nah, itu kita pelajari. Jadi bukan baru kali ini Haji Imad belajar nasab, bukan salah besar. Betul. Kita dari tahun 2005 saya akrab. Salah besar ada orang menilai Haji Imad itu tidak belajar nasab. Tahun 2005 sudah belajar nasab. Saya terus Nurdin dan Kiai Haji Imad di antaranya itu. Jadi saya itu sering bertemu dengan Kiai Haji Imad di rumahnya. Kiai Haji Imad pernah ke pondok saya, kita berdiskusi, kita mencari. Memang di antara tiga, yang paling dominan, yang paling cekatan, yang paling rapi itu mencari nasab-nasab yang berkaitan dengan Wali Songo, ya. Bukan hanya dengan Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati Sumedang, tetapi kepada Wali Songo yang lain. Itu memang Tubagus Moge. Di antaranya itu yang dia paling hafal nama-nama wali-wali siapa-siapa, beliau paling hafal. Luar biasa penghafalan kecerdasannya. Nah, salah besar, saya bilang tadi, salah besar kalau ada orang mengira Haji Imad ini tidak mengenal nasab, bukan ahli nasab. Salah besar. Karena dari tahun 2005, 19 tahun penelitian. kita Penelitian lebih dari 10 tahun. lebih dari 10 tahun. Bahas ini ya. Ya, tentang nasab itu. Lalu siapakah Kiai Haji Imaduddin itu? Apakah itu alim-aliman, ngaku-ngaku kiai, orang biasa tidak ngaji? Itu salah besar juga Kiai. Kiai Haji Imaduddin dari sisi nasab, dia memang salah satu turunan orang-orang mulia. Dari turunan wali-wali yang ada di daerah Kresek. Dan dari garis yang lain dia turunan dari, ada kaitannya ke Sumedang. Dan juga ada kaitan yang ke Madura juga. Ya. Kemudian sejarah pesantren beliau, guru-gurunya bukan orang sembarangan. Betul. Beliau salah satu murid dari Kiai Haji Sanja, Buya Sanja Kadukawang, dan selesai itu alfiahnya. Dan salah satu murid dari Kiai Haji Tubagus Hasuri kalau tidak salah, Serang. Beberapa ulama, dan beliau juga ngaji kalau tidak salah itu ke Abuya Dimyat di Tidahu. Juga ke Abu Yamu, dan yang lain banyak sekali. Bahkan ketika di pesantren, saya tahu persis tuh, banyak yang berikan informasi. Beliau salah satu santri yang sangat rapih hafalannya. Setoran hafalan alfiah alat itu paling rapih, paling cepat, itu paling dipuji oleh gurunya. Jadi jangan ragukan tentang ngaji alatnya. Nah, ketika beliau jadi kiai, tidak cukup begitu. Dan juga beliau itu salah satu seorang sarjana dari perguruan tinggi dulu EIN. Dia itu ketemu sarjana SAG dia. Dan dia pernah kuliah juga di ETIK kalau tidak salah. Gelarnya tuh MH ya. MH ya. Jadi dia akademisi, dia intelektual, dia ilmuwan. Bukan hanya keluaran pondok rombeng, bukan. Salafi ya. Ya bukan, emang akademisi. Nah, ketika setelah beliau jadi seorang kiai mendirikan pesantren, di pesantrennya saya sering lihat ke sana, dan istiqomah ngajar ngaji ketika itu. Di sela-sela kesibukan beliau belajar tentang nasab, belajar nasab, istiqomah ngajar santri. Saya tahu persis, karena saya sering keliling pesantrennya. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu, Kiai, beliau itu rajin sekali, senang sekali baca-baca dan tulis-menulis. Jadi beliau rajin membaca, dan yang mana sumber ilmu dia baca. Kitab kuning kayak yang mana, dia baca. Jadi, sehingga menimbulkan banyak dia mengarang kitab. Betul. Sampai sarah alfiah dia bikin. Banyak sekali kitab-kitab tentang alat itu. Jangan ragukan tentang ngaji alat. Ya. Nah. Dan bahkan beliau bukan hanya menulis yang berkaitan dengan nasab, tetapi juga membuat sebuah novel, cerpen. Itu banyak beliau. Nah, karena banyaknya orang tidak mengenal siapa Kiai Haji Imaduddin, maka orang sekarang melihatnya sebelah mata. Tapi tanyakan ke orang yang dekat. Iya dong. Saya tidak akan sembarangan mengikuti seorang kalau memang dia tidak berilmu. Tidak akan sembarangan. Nah, ditambah beliau juga kan ahli wirid dia juga. Tidak sembarangan. Walau bagaimanapun dia orang Banten. Tidak mungkin dia seorang kiai yang sudah hanya mengandalkan keilmuan dia tanpa ada
wiridan sendiri spiritual, tidak mungkin. Bahkan doa-doanya saya lihat tuh doanya luar biasa sekali, doa yang sering dibaca oleh Kiai Haji Ahmaduddin itu yang mengarah kepada kemakrifatan. Nah ini orang tidak cerdik menilai. Andai kata itu doa itu oleh beliau didawam bertahun-tahun, masa sih tidak ada buahnya? Nah, ini diantaranya. Jadi kita pakai logika Kiai. Tidak mungkin orang yang tidak diberi sebuah anugerah oleh Allah, fadl dari Allah, mempunyai keberanian seperti Haji Imad yang itu tentu punya risiko besar. Masya Allah. Kalau bukan orang-orang yang diberi spiritual yang luar biasa, tidak akan mungkin seberani itu. Beliau tahu resikonya. Kalau orang itu tidak diberi anugerah tersendiri oleh Allah, melalui zokiahnya, jiwanya, tidak mungkin punya keberanian seperti Haji Imad. Haji Imad sadar yang dia hadapi ini adalah oknum Bali dan berikutnya, bukan hanya se-Banten, se-Indonesia. Tapi kok beliau berani. Kita tafsirkan aja lah. Siapa orang yang punya keberanian full? Golongan apa orang itu? Karena kita maaf ya, saya tidak merendahkan yang lain. Maaf. Banyak saudara kita yang kiai-kiai, tapi apakah mempunyai keberanian seperti itu? Nah, itu harusnya pertanyaan. Banyak yang ahli ilmu, mungkin lebih pintar dari Kiai Haji Imad, mungkin dan sebagainya. Tapi jarang yang punya keberanian mengambil resiko. Rajulun syuja'nya benar. Betul, kalau bukan orang-orang tertentu. Saya bukan mengada-ngada. Maka saya menyarankan jika memang meragukan Kiai Haji Imad, kita orang Islam, mengapa tidak istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tidak tanya kepada Allah? Jangan hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tanyakan siapa Kiai Haji Ahmaduddin. Jangan hanya mengandalkan jabatan, saya ketua umum, saya ketua PBNU. No. Saya nanti dulu. Ada Allah. Yang tahu nilai seseorang di sisi Allah adalah Allah. Jangan kita menjadikan seseorang hanya karena keilmuan kita, hanya karena jabatan kita. Oh, saya Oke, itu sebuah prestasi, tapi tidak bisa langsung menjustifikasi orang menjadi kecil di hadapan orang tersebut. Itu orang takabur menurut saya. Ketika dia tidak menerima jawaban dari Allah tentang menilai seseorang, kemudian dia menganggap keilmuannya, dia merendahkan orang, saya kira ini orang-orang yang takabur. Itu Kiai. Luar biasa. Luar biasa sekali. Karena memang boleh saya katakan kisruh ya. Khilafiyah ini tidak bisa dan tidak ada nisbat. Saya sering mengatakan begitu. Jadi kita akan punya pilihan dan akan terpilih. Secara otomatis akan terkotak-kotak dengan beberapa fatwa ini. Dan tidak ada ketiganya, hanya 2. Karena menurut saya ini masuknya ke Qadiyah Syartiyah Munfasilah ya, Mani'atul Jami wal Khulu. Jadi kalau mau putus, ya putus. Kalau mau nyambung, ya nyambung. Betul. Wala nisbat bainahuma, itu tidak ada nisbat. Jadi tidak ada seorang kiai, saya mau kemana-mana. Nggak bisa ini. Jenengan kalau mau putus, ya putus. Jangan abu-abu lah. Nggak ada abu-abunya. Beda kalau atas dan bawah. Ada nisbat bainahuma di tengah. Betul. Wasatun. Ya. Tapi untuk munqati wa muttasil, la nisbat. Betul. Tidak ada nisbat. Jadi kullu ma yasduqu alaihil muttasil, berarti la yasduqu alaihil munfasil. Betul. Ulama kanat ba'alawi itu adalah munfasil, berarti natijah nateh gitu. Nya kudu anu munqati. Jadi isbat tali muqaddamna kudu subut, kudu nafi. Kalau ini dinafikan, isbatnya harus subut. Kalau subut harus nafi. Betul. Itu nggak bisa nisbat bainahuma karena itu bisa 02 nana, itu bisa 2 nana, Mani'atul Jami wal Khulu. Jadi nggak bisa kita ngomong begini, saya mau kemana aja, ya nggak bisa. Cuman tadi sujanya ini keberanian untuk menyatakan sikap. Saya yakin ditimbang dengan keilmuan yang ada di masing-masing para masyayikh, para ustadz, sebetulnya sudah bisa menilai. Cuman satu lagi aja, keberanian. Keberanian ini gitu. Karena ulamanya ini benar ulama nggak ada nisbat. Makanya ayolah yang mau mendukung, yang tidak mendukung, tapi dengan cara maslahat. Karena kan ini masalah tesis, artinya masalah tasawur, isbatnya menggunakan ilmu. Ya kalau mau menakdu,
karena qadhiyah mankudoh ya, setidaknya dinakdu dengan menggunakan ilmu juga. Karena kita bukan fight antara preman dan ulama. Betul. Jadi tolong yang agak preman-preman sedikit, barbar dikit, agak kepinggiran. Karena ini masalahnya ilmiah gitu. Saya sering mengatakan bahwa prototipe untuk perdebatan bermunadharah ini adalah Al-Imam Zamakhsyari dan Imam Ghazali dalam hal debat masalah kudrah. Ketika ini menggunakan ilmu, ini menggunakan ilmu. Tidak apa, kan Imam Ghazali secara jumhurnya kan kalah sebetulnya oleh Imam Zamakhsyari. Kan kalahnya sama cewek sebetulnya. Tapi kan ini adalah prototipe. Kita yang punya ilmu atau apa, mau menyanggah, mau ma'arodoh, atau memankudoh, atau memamnu'ah sebuah dalil yang dikemukakan oleh Kiai Iman. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan, tidak main, udah stop, berhenti, nggak bisa. Ini harus diselesaikan. Karena takutnya ya ke akar rumput nanti. Iya. Akar rumput yang lebih repot. Jadi itu Abah saya luar biasa ini mendengar. Ini baru sekelumit ya. Ya Imad ini ternyata backgroundnya luar biasa. Artinya lain ecek-ecek nih gitu. Lain ecek-ecek. Ya bisa kapanpun kita ngobrol sama beliau. Langsung tasawur sebelum tasdik. Dan satu lagi Abah ini. Kan ada beberapa kitab-kitab ya yang biasanya ke syuhro dan istifadah tadi. Apakah ada waktu-waktu tertentu syuhrohnya dari ada bidayah lah, ada min sampai ilahnya hatalan berarti. Nah minnya ini di mana? Apa di abad? Apa bicaranya? Terus ketika saya juga membaca beberapa kitab termasuk Syajaratul Mubarakah juga, termasuk juga Burqatul Musyiqah. Abad yang berbeda tentunya ini semua, di antara yang 15 dan yang 9 ini. Dan memang ngeri juga gitu, saya ngeri juga ketika sudah membaca ini, Masya Allah. Tapi menurut Al-Fakir ya, menurut Al-Fakir, kalau menggunakan konsep Al-Munadharah ini cukup rumit juga sebetulnya Pak, cukup rumit. Artinya per hari ini saya tidak menemukan, baik dari kalangan pembela dari Ba'alawi sekalipun, yang menggunakan hujah yang mukabil, tetapi menggunakan hujah yang di luar dari itu. Jadi ada disebutnya nyambung sih, gitu nyambung. Cuman kan lebih ke husnudzan tadi, ke syuhrah tadi. Jadi sampai hari ini bantahannya belum terbantah sebetulnya menurut Al-Fakir. Saya berharap nanti ke depan ada beberapa orang semacam Gus Wafi dan sebagainya yang mau memberikan hujah yang qabul, diterima, dan akhirnya kita orang yang mencari ilmu pun dapat faidah dari itu semua gitu. Oh begini cara debat yang baik, cara debat yang sehat. Dan mengenai syuhra wal istifadoh itu sendiri dan beberapa referensi kitab yang yakin betul dari 19 kitab nasab diantaranya dengan perbandingan dari beberapa hujah seperti menggunakan Syekh Nawawi sendiri dalam kitabnya pernah mengatakan Ashraf Bani Alawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga pun mengatakan. Nah, itu menurut Abah bagaimana itu? Begini, dalam hal syuhur wal istifadah, kita semua kan tahu Oknum Ba'al ini berpegang pada syuhur wal istifadah di zaman Abu Bakar Ali Asyakran, abad 9. Ali bin Abu Bakar Asyakran. Abad 9 aja itu diterima oleh mereka-mereka sebagai syuhur wal istifadah. Abu Bakar Ali Asyakran aja diterima. Lalu apakah kita tidak akan menerima kitab-kitab sebelum Habib Ali Asyakron? Yes, aulawiyahnya begitu. Betul. Abad 9 aja kita terima. Kita terima. Oh, pemenang. Apa meneh sebelumnya? Sebelumnya gitu. Logika mana yang bisa menolak? Kalau ini kita akal waras. Makul. Lalu apakah kita tidak boleh memuliakan kitab dan ulama di abad sebelum Ali Asyakron? Di mana kitab dan ulama ini dipentingkan untuk mentasbih orang yang konon katanya min dzurriyyatin Nabi. Itu sangat penting sekali. Karena nasab Rasulullah ini harus kita pisahkan, bedakan dengan nasab yang lain. Kalau nasab yang saya boleh dong dipakai hanya syuhra wal istifadah di zaman ini. Tapi ini kitab terus nasab terkhusus nasab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini yang jarang diketahui. Karena ketika seseorang sembarangan mengeksekusi yang orang yang ngaku bernasab ke Rasul hanya berdasarkan surah istighfar upahnya zaman ini, tidak zaman sebelumnya, apa jadinya nanti hampir semua orang bisa mengaku dirinya dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Atas nama viral. Betul. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak bisa kita mengatakan yang pendukung Haji Imad memponis kebencian. Salah itu. Jangan dulu menghukumi apa yang ada dalam hati orang tersebut. Rasulullah tidak pernah mengajarkan menghukumi hati. Lahiriahnya dulu. Yang kita bicarakan, yang kita butuhkan itu masuk logika. Apakah haram kita membutuhkan kitab sejaman? Saya mau nanya ini. Haramkah kitab yang di zaman Abu Bakar Ali Asyakron yang dikarang oleh kaum dia sendiri, Ba'awi, diterima? Masa kita tidak boleh membutuhkan kitab selain sebelum kitab Ali Asyakron dan ulama? Masa? Padahal kan kita juga harus memuliakan ulama dan kitab-kitabnya. Itu kan, apalagi kalau kita bicara tentang syarat mentaseh, mentahkik sebuah nasab. Kalau lari ke sana, lebih terpojok. Lebih terpojok. Artinya sebetulnya kitab-kitab dari abad ke-6, ke-7 itu ada karangan kitab itu. Iya, kitab itu nasab tetap ada terkonfirmasi, hasil semua. Makanya di kitab-kitab abad yang sebelum Abu Bakar Ali nggak ada itu yang namanya nama Ubaidillah itu anak Said Ahmad Said Ahmad. Saya tidak mengatakan muhajir loh. Said Ahmad bin Isa bin Arumi. Karena kalau saya mengatakan muhajir, saya termasuk orang meyakini bahwa makam Said Ahmad bin Is'aruni ada di Yaman. Karena ada beberapa keterangan kitab yang menolak itu, yang mengatakan makam Said Ahmad bin Is'aruni itu bukan di sana. Dan maka itu ada juga nggak muhajir, anak maka coba dari kita, siapa yang dulu memutuskan pertama gelar muhajir? Ulama mana? Itu ulama abad ke-12. Abad ke-12. Abad ke-12 ya. Dari mana referensinya dia? Sementara ada kitab-kitab lain, referensi lain yang mengatakan bahwa makamnya Said Ahmad bin Isa Arumi bukan di Yaman. Di Yaman hasil kasyaf. Di dalam ilmu nasab, kasyaf itu tidak berlaku. Tidak ada kasyaf. Tapi ketika kasyaf ini tidak ada mukabilnya, itu diterima. Tapi ketika kasyaf ini impian ini diadakan sementara ada bahasa ulida fiha, bahasa maksudnya ulida fiha wa asya fiha wa yaduru fiha wa mata fiha. Ya. Fiha ini ke bahasa semua gitu masalahnya. Tasdik. Ya, hari ya makamna aya jadi anu kasyaf ya. Ada mukabilnya, nggak bisa diterima. Gimana Gus Haji? Tapi kalau untuk nasabah alawi itu kan dikatakan diisbat oleh banyak ulama-ulama yang diantara disebutkan kayak Syekh Nawawi, Banten, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Syamsuddin Sakhawi dan lain sebagainya. Artinya, apakah ulama-ulama ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang provokasi atau apa ini? Iya ya, bahasa begitu ya. Artinya mereka ini karena melihat tokoh-tokoh yang mereka temui, melihat akhlaknya, ilmunya dan lain sebagainya, kemudian melihat klaim mereka sebagai keturunan Nabi lalu dipercaya saja. Iya. Artinya apakah tokoh-tokoh ulama-ulama itu bisa tertipu atau hanya berdasarkan husnudzon saja dalam menyebutkan nasab mereka gitu? Iya, kan begini. Khusus kitab Uqdul Jen ya, karangan Syekh Nawawi. Saya meneliti sekali itu. Apakah benar Syekh Nawawi tadi mengisbat nasab Ba'alwi hanya karena sebuah karangan kitab berjudul Uqdul Jen. Makanya di sini diperlukan keahlian tata bahasa dan grammar. Juga diperlukan juga dia penguasaan sejarah. Kenapa sebabnya Syekh Nawawi mengatakan itu dalam kitab? Saya mengamati itu, yang menurut penilaian saya, wallahu a'lam bishawab, Syekh Nawawi tidak sedang mengisbat. Hanya sedang mengakhbarkan apa yang beredar di masyarakat dan sesuai dengan karangan-karangan dari
kaum Ba'ali, dijelaskan di situ. Tidak Berarti sedang Mahtamah Sidko itu. betul. Contohnya gini, umpamanya di Cianjur beredar bahwa Kiai Haji Hibat asli Cianjur, turunan Cianjur. Beredarlah surah wal istifiat Fadok. Anggen, seorang alim, tentu berdasarkan apa yang diberitakan. Karena Anggen bukan seorang peneliti dan tidak berposisi ketika sebagai pentahkik pengisbat. Maka tentu ketika mengarang tentang Kiai Haji Hibat, apa yang didengar oleh suara masyarakat. Nah, kan ditulis bahwa Kiai Haji Hibat ini orang Cianjur, blak blak blak. Apakah salah Kiai Haji Anggen? Tidak. Tapi ketika kemudian umpamanya ada yang penasaran dengan Kiai Haji Hibat ini, siapa sih sebetulnya? Benar nggak tidak nih apa yang ditulis oleh Anggen? Datanglah Gus Aziz Jaduli. Kemudian Gus Aziz Jaduli berkorespondensi langsung berkonfirmasi bertayung ke Kiai Haji Hibat. Ternyata Orang Martapura ya. orang keturunan Martapura. Oh, tidak cukup begitu Kiai Gus Aziz menanyakan lagi Benar. ke sana. Kok bisa? Wah, oh Mana iya. hasilnya? Nah, maka Syekh Nawawi dalam ini menurut saya boleh dikatakan seperti halnya Angzen menuliskan Betul. tentang ini. Nah, Bagus. makanya saya perlu bertanya ke orang yang mengatakan Syekh Nawawi itu mengisbat nasabnya Ba'ali. Saya akan tanya, sejak kapan Syekh Nawawi itu menjadi pengisbat? Apakah kitab itu kitab nasab? Bukan juga, itu kan kitab nasab. Ya kan? Tentang hukum nikah. Tentang hukum nikah itu. Kecuali Syekh Nawawi Tanaro Ada bab khusus, betul pasal khusus. menulis tentang kitab nasab. Oke, bisa kita terima itu betul Syekh Nawawi sedang mengisbat. Kita tadim, taslim kita itu. Ini kitabnya kita pikir hanya menjelaskan katakanlah prolog. Betul. Syekh Nawawi dalam kitab Ukuduliyah itu prolog menjelaskan istilah Ba'alwi ini. Kalau laki-laki dipanggilnya Habib, perempuan Hababah, Sayyid, kan begitu. Kemudian ada Sayyiduna, karena memuliakan, Syekh Nawawi memuliakan. Itu makanya aneh saya, kok menilai kitab Syekh Nawawi tanpa ilmu alat, tanpa sejarah, tanpa tata bahasa dan sebagainya, kok aneh? Apakah karena memang didorong karena ingin direferensi oleh Syekh Nawawi sehingga Syekh Nawawi dijual-jual seperti itu? Sangat berani itu orang. Nah, Saya khawatir ya orang itu. Sampai dibikin di video, apakah mereka sudah bertemu dengan Syekh Nawawi Tanaro? Nah, sedikit aja, jangan jauh-jauh, kitab itu kita pikir. Bukan sedang membahas tentang nasab. Kecuali dalam kitab itu Syekh Nawawi, kitab nasab, kemudian Syekh Nawawi menuliskan nasabnya Ba'ali, blak 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 blak. Baru itu ada bukti bahwa Syekh Nawawi sedang mengisbat. Enggak ada loh. Ya kan? Itu dari sisi logika aja. Gitu loh. secara konsumsi publik bisa mungkin saya simpelkan, permasalahan ini adalah kita membicarakan orang di abad kelima. Iya. Dan pembicaraan ini di abad ke-14 hari ini ya. Iya. 14 dan pertamanya di abad 9 ini. Jadi simpelnya yang jadi polemik permasalahannya itu adalah kita membicarakan orang di abad kelima yang mana kita sedang berada di abad ke-14 hari ini. Hari ini yang permasalahannya di abad 14. Artinya berarti telah mengalami proses Mughayyabat itu sekitar berapa tahun? 500 tahun. 500 tahunan ya. Bertahunan. 500 tahunan. Kemudian muncul sebuah nama baru ini gitu. Artinya logika berhujahnya Kiai Imad ini ilmiah, artinya bisa kita terima secara ilmu. Betul, ilmiah tadi. Jangan dengan narasi-narasi yang liar gitu. Ya tinggal saya tidak suka itu beda dengan saya tidak sependapat. Betul. Karena kan minimalnya itu dalam bermunadar itu makom pertamanya ya mamnuah kalau dalil. Anak atlubu min kadalil ya dulu ala sihati dawak. Minimal itu ke sana.
dan diakhiri dengan fa'ana usallimu wa illa fala. Dan kesimpulannya tinggal dicarikan saja yang berlawanan dengan tesis ini. Betulkah orang yang di abad kelima ini pernah di abad ketujuh ada nama tersebut? Apa di Musogor, Abdullah menjadi Ubaidillah dan sebagainya? Itu monggo, itu kita hargai juga kan, tentunya gitu. Berhujah dan berpendapat. Dan saya takutnya orang-orang awam ikut mendengar dengan menatijahkan pribadinya. Betul. Sehingga majalis kita hari ini dianggap sedang melakukan konstruksi kebencian. Betul. Ini berbahaya. Sangat gitu. berbahaya. Saya tidak ke sana. Saya tidak ke sana. Kami siap menerima juga hujah dari siapapun gitu kalau memang ada. Kemudian ini Pak, untuk katakanlah yang paling gencar untuk organisasi yang paling gencar dalam pelurusan sejarah dan pelurusan nasab itu kan PWI. Betul. Yang ketumnya itu diketahui oleh Gus Abbas. Sebenarnya apa itu PWI dan siapa sebenarnya Gus Abbas? Gus Abbas itu Gus siapa Abbas gitu, betul. Oke, ini emang penting diketahui oleh sahabat kita, khususnya rekan kita yang ada di Cianjur. PW ini didirikan di Buntet. Ya, salah satu yang ada mengikuti itu saya, Gus Aziz, Syaikuri, dan Gus Abbas, dan Kiai Imad, Gus Mogi. Kita semua sudah tahu nama PW itu Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Maka hasil Mukernas itu ketua umumnya itu Gus Abbas Buntet. Dan penasehatnya mutak itu Syekhul Mukarram Abu Yah Mutadi Cidahu, penasehat seluruh Indonesia PWI dan Laskar Sabilillah itu Abu Yah Mutadi Cidahu. Masya Allah. Lalu siapakah Gus Abbas Buntet? Ini mungkin banyak yang tidak tahu. Ini resmi ya bahwa Resmi. Abu Yah Muhtadi itu Resmi. adalah penasehat resmi. Betul. Karena yang datang ke Abu Yah Mutadi minta restu untuk menjadi penasehat. Di antara yang pertama saya dengan Anjay. Kemudian beberapa bulan kemudian ketika PW ini sudah mulai akan besar, maka kami bertiga, saya, Kiai Haji Imaduddin, Gus Abbas, kemudian mampir lagi, soal lagi ke Abu Yah Mutadi Cidahu untuk minta izin ridhonya Abu Yah Mutadi Cidahu, dan Abu Yah ridho dan mendoakan. Jadi 2 kali. Tidaklah mungkin saya akan mencomot-comot nama Abu Yah, nggak mungkin. Kemudian siapakah Gus Abbas Buntet? Gus Abbas itu kan putranya Kiai Haji Fuad. Kedah Hashim. Ya, Fuad Hashim. Kiai Haji Fuad Hashim itu putranya Syekh Muhammad Abbas. Salah satu tokoh NU, salah satu tokoh pendiri NU, dan salah satu tokoh panglima perangnya Syekh Hasyim Asy'ari. Nasab beliau, nasab Gus Abbas Buntet ini, itu dari garis bapak garis ibu ke Sunan Gunung Jati, ke Syekh Syarif Hidayatullah. Mutak itu tidak bisa diragukan. Dari garis laki-laki, garis perempuan. Maka beliau itu salah satu duriyah dari Wali Songo. Nah, sebetulnya kalau beliau menggunakan gelar keturunan Sunan Gunung Jati, ya Syarif. Syarif Abbas. Kalau memang beliau harus memakai itu. Dan memang itu hak beliau menggunakan Syarif. Jadi wajar Gus Abbas ini sangat mendukung sekali pada perjuangan Wali Songo. Pertama, meneruskan jejak kakeknya. Yang kedua, pun beliau berdarah Sunan Gunung Jati dari garis laki-laki dan garis perempuan. Waduh. Ya, jadi tidak bisa diragukan. Nah, orang bertanya-tanya, oh ini PW ini banyak orang-orang ngaku-ngaku Durya Wali Songo. Pembegal nasab. Nah, silahkan mereka berasumsi seperti itu. Tapi tolong kita tanyakan, mereka bisa memvonis bahwa yang di Wali Songo ini ngaku-ngaku, dari mana dasarnya? Jangan-jangan mereka nanti fitnah. Nah, saya sendiri yang berkecimpung di Wali Songo, di perjuangan Wali Songo sejak awal, saya tahu siapa pengurus di perjuangan Wali Songo yang memang benar nasabnya mutasil ke para Wali Songo, itu benar jelas adanya. Ya. Karena saya memahami nasab-nasab mereka. Oh, ini kesini, tahu semua.
Dan setiap orang yang memang dia mengakui dirinya keturunan Wali Songo, saya kira tidak akan pernah gentar untuk ditanya tentang silsilah nasab. Bahkan banyak di antara pengurus TW ini yang sudah mendapatkan syahadah dari luar, dari Maroko, garis keturunan ke Sayyidina Hasan, udah ada syahadahnya oleh nakib Maroko, Turki, Irak, ada loh. Kau bahas Ashraf ya. Betul. Contohnya dari keluarga besar Sunan Giri. Ini ada syahadah dari Nakobah, Turki, Irak, Maroko. Dan diakui bahwa dari keturunan Sunan Giri ini adalah dari keturunan Syekh Junaid. Syekh Junaid ini keturunan salah satu anak dari Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Soleh. Syekh Soleh ini anak Syekh Abdul Qadir Jalani yang ke-11. Berarti nasab Sunan Giri dalam syahadah itu ke Syekh Abdul Qadir Jalani melalui Syekh Junaid. Syekh Junaid keturunan dari Syekh Sayyid Soleh, itu anak Syekh Abdul Qadir Jalani yang ke-11. Syekh Abdul Qadir ya jadi Hasan. Itu dari Sunan Giri. Dan kemudian ada juga dari keturunan Syekh Junaid ini juga bukan hanya ke Sunan Giri. Dari Syekh Junaid juga melahirkan keturunan kepada siapa? Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shiddiq. Dan ini tercatat. Naat ini, Nakobah Ashraf Aulia Tis'ah, ini mempunyai catatan-catatan. Siapa keturunan Syekh Sunan Kudus, siapa keturunan Giri. Kemudian juga, Naat juga mempunyai catatan. Siapa keturunan Syekh Datuk Kafi Cirebon. Ini juga Syekh Datuk Kafi ini, atau Sunan Gunung Jati 1. Syekh Datuk Kafi gelarnya itu Sunan Gunung Jati 1. Sama, masih keturunan Syekh Junaid, kemudian keturunan Sayyid Soleh, keturunan Syekh Abdul Qadir. Sama. Dan itu tercatat. Yang punya catatan paling lengkap itu ya Naat. Dan mereka yang di Naat itu Terverifikasi itu ya. terverifikasi. Dan banyak yang sudah mempunyai syahadah. Ada. Termasuk dari keturunan Sunan Ampel, itu ada. Jelas orang-orang yang menuduh, menurut saya ini sangat berani menuduh, oh ini Wali Songo hanya ngaku-ngaku. Kita pertanyakan, dari mana beliau bisa menjustifikasi orang-orang yang jadi pengurus PW itu semuanya itu ngaku-ngaku. Lah, Punya catatan aja enggak? catatannya dari mana mereka? Yang tahu nasab itu, yang mereka-mereka dengan keluarganya. Contohnya saya mengaku anu turunan anu. Ini saya kan punya catatan nasabnya. Garis mana? Kalau ada orang bertanya, silahkan, monggo. Lepas dia percaya atau dia, silahkan. Tapi yang jelas, setiap pernyataan dirinya mengakui keturunan Wali Songo, dia pasti punya catatan nasabnya. Kecuali dia ngaku keturunan Wali Songo, ketika ditanya catatan nasab, dia tahu. Mbah Lelo. Mana turunan mana? Boro-boro ini ke 10. Ketujuh yang mandeg, nah baru. Tapi kalau Gus Abbas itu punya catatan. Pasti ada catatan. Kiai Haji Iman punya catatan. Terus lagi punya catatan. Orang nanya ke saya pun saya punya catatan. Ketika orang bertanya kepada saya, Yusuf kan dari mana? Coba saya menanyakan dari ini. Coba sebutkan tanpa baca catatan. Oke. Saya akan jelaskan. Sampai lulus apa yang ke 14, 15, sampai ke 17 saya bisa. Di luar kepala saya. Tanpa harus melihat catatan. Dari garis ibu, dari bapak. Saya hafal. Dari garis ibu, anu. Bisa sampai ke luhur. Bisa 17 insya Allah. Dari bapak begitu. Tanpa melihat catatan. Nah, jadi gampang aja nggak kalau ngetes memang ini keturunan Wali Songo bukan gampang. Pertama tanyakan mana catatan nasabnya. Yang kedua, tanya dia. Hafal tidak dia pada catatan nasabnya. Yang ketiga, tanyakan ke keluarga-keluarga yang berkaitan dengan nasab orang tersebut. Contoh, Gus Abbas ngakunya dari keturunan Sunan Nurjati. Tanya ke Gus Abbas mana catatan nasabnya. Nah, kemudian tanya juga ke orang sekitar Gus Abbas, tanya juga ke Keraton Kanoman. Betul tidak Keraton Kanoman mengakui Gus Abbas itu Sunan Nurjati? Begitu dong. Enggak ini sembarangan aja. Koneksi ke Syekh Nurjatinya gimana? Gitu kan harus jelas ya. Ini Orang-orang yang punya narasi seperti itu mengatakan orang ngaku keturunan Wali Songo, ini jelas sekali. Ini melemahkan PWI dan orang-orang Wali Songo agar teropini bahwa ini semacam abal-abal. Ini kan luar biasa. Dan
ketika sudah seperti ini, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ini harus dihentikan. Nah, menurut Abah sendiri bagaimana? Apakah layak untuk dihentikan? Oke. Atau bagaimana ini? Bahkan ngancam Abah mau dipecat juga ya. Oke, Imad ya. Begini, Gimana itu? Kehibat ini, maaf nih, ini ngomongnya takut-takut. Itu yang bilang itu kan si Fahru Roji, oknum ketua PBNU, bidang keagamaan. Sekarang kita tanya, Fahru Roji itu siapa? Apakah punya eksistensi dan kewenangan kompetensi untuk menghentikan itu? Dasarnya apa dia? Hakim, ahli nasab, tokoh nasional, ulama Nusantara. Kemudian dengan ada katanya Haji Imad mau dipecat lah. Emang dikira Haji Imad itu takut pecat? Emang Haji Imad itu gila jabatan? Saya sangat yakin 100% Haji Imad tidak akan pernah takut dipecat. Jangankan dipecat, wong dia bikin tulisan aja resikonya tinggi dihadapi kok. Nah orang yang bilang begitu, maaf nih, ini di mana logikanya? Ya kan? Di mana logikanya? Dan ini persoalan nasab, menurut saya ini, nggak tahu nih menurut Kehibat dan Aang, tidak bisa dihentikan dengan begitu saja. Tidak bisa, walaupun Amerika turun sekalipun. Teknologi Amerika nggak bisa. Karena ini sebuah persoalan yang sudah menjadi persoalan hampir semua orang, mayoritas ya, ini khususnya hampir semua keturunan Wali Songo sudah menjadi persoalan mereka semua, konsumsi mereka semua, nggak bisa dihentikan. Artinya keinginan kita ini adalah lebih ke diselesaikan. Betul, harusnya jangan berbicara begitu, mencari solusi. Bagaimana solusi ini diselesaikan? Oh, kami PBNU tidak ada untuk urusan. Oke, kalau memang tidak ada urusan itu, minimal memberikan jalan, menganjurkan kepada yang berkompetensi, ke Presiden, ya kan, kemudian ke MUI, ya, ke Kemendak untuk menyelesaikan. Kalau memang PBNU tidak mau, jangan sampai begini, diselesaikan tidak oleh PBNU, tapi menganjurkan tidak, malah Haji Imad disuruh berhenti umpamanya. Kita kisah lah. Emang ini punya, emang ilmu nasab persoalan rapi punya Fahru Roji. Lah ini kan lamun cukur hambatan mah konsumsi umum. Terus kehartinya sampai karena tulang balung aing kehartinya. Ya kan? Ini sangat sama sekali ini ucapan menurut saya menurut sangat memalukan ini. PBNU. Saya bicara PBNU karena dia bicara PBNU. Saya kan melihat dialog antara Haji Imad dengan beliau. Saya bicara PBNU karena dia bicara PBNU. Ya kan begitu. Nah, ini kan, aduh, ya lamun cek orang Banten mah, aing urut dada nggak ada ngomong si Fahru Roji. Nah, entah eta PBNU teu boga deui kitu, jelema anu jadi ketua PBNU selain manehna, bingung kan. Saya khawatir kalau ada pemberhentian ini gitu. Bola liar ini ke akar rumput. Justru begini, keluarnya berbahaya gitu. Justru kayak Haji Imad, yang saya khawatirkan pemerintahan Haji Imad bukan Haji Imad aja. Ini nanti ada feedbacknya. Feedbacknya menurut saya nih, dugaan saya, ini nanti pengaruh besarnya kepada NU di akar rumput. Ini harus dipertimbangkan. Ini harus dipertimbangkan. Khawatirnya, saya ini bicarain, saya ini sayang NU. Iya, siapapun. Saya ini sayang NU. Kita sepakat. Saya secara struktural pengurus NU. Kultural pengurus NU. Dan darah saya ini darah tokoh NU. Karena buyut saya adalah salah satu Dewan Mustasar NU pertama kali di Banten. Wah, itu buyut saya pribadi. Saya darah beliau. Jadi ketika ada orang bicara NU, ya tentulah saya pun punya kaitan. Udah nggak beringkat sama itu, ya kan? Ya tadi. Nah, ini harus dicatat oleh Fahru Roji sendiri. Jadi jangan takut-takut di Haji Imad dengan pemberhentian. Jangan. Mestinya menurut saya orang seperti Fahru Roji ini merangkul jiwa NU, orang NU secara struktural mesti berjiwa NU. Jangan sampai dia orang NU secara struktural tapi rasa daerah.
siapa saja dia yang berbicara mendeklarasikan dirinya saya pengurus NU, maka dia harus punya rasa NU. Maka rasa NU ini rasa yang ngomong, rasa NU rasanya dakwahnya Wali Songo, rasa NU rasa yang merangkul, rasa NU rasa yang memberikan solusi terbaik, bukan kebencian, bukan sentimen, bukan tuduh-menuduh. Ini apaan? Ngomong aja belum apa, buzzer, tetek mengek. Dari mana? Apakah diajarkan di perguruan tinggi sampai gelar doktor mengajarkan untuk mencaci orang, menuduh orang, buzzer dan sebagainya? Dokter model apa? Nggak ada itu mata kuliah dokter untuk mengajar dari saya melihat Rois Suriah kita luar biasa, bahwa di kalangan Nahdliyin ini kita kehilangan karomat kita. Betul. Bahwa soal Haji Ibat sih karena sih kamu bertanya jadi Haji Ibat kayaknya kayak takut mau kayak gini ya. Ya, Rois Suriah itu siapa Kiai? Rois Suriah Kiai Haji Multufah ya. Oh, Disebutkan Beliau kan mengatakan bahwa karomat di Nahdliyin mulai ditinggalkan. Tabayun ini loh. Tabayun ini ini adalah senjata kita, karomat kita yang warga Nahdliyin mulai meninggalkan. Kenapa tidak tasawur dulu? Apakah layak untuk diberhentikan? Ketika melihat sebuah dalil yang layak diberhentikan itu fasadul sanad, fasadul rijal, fasadul matan, atau ada kerusakan apa yang memang layak untuk dihentikan. Dan tesis Kiai Imad ini apakah layak untuk dihentikan karena mengandung onderdil yang dianggap rusak ini atau tidak? Betul. Setelah tasawur atau tidak gitu. Karena yang kita bicara sebetulnya bukan keseluruhan, tapi organisasi dan warga Nahdliyin itu sendiri. Karena yang respon ke Bahalawi ini hanya Nahdliyin loh ya. Non Nahdliyin Muhammadiyah sudah selesai. Kalau boleh saya katakan lebih radikal, Muhammadiyah dan Persis lebih ana bari'u minhum gitu loh. Hanya kita-kita saja. Dan orang-orang kita mau mau aja gitu di apa istilahnya ya, di impera seperti ini hari ini. Enggak nanti saya mohon maaf nih Kiai, saya tetap dulu ini. Apa itu? Ini saya mau nanya dulu. Ini Kiai ini ngomong ke saya. Kiai ini kalau ngasihin ada takut enggak? Takut, aduh, saya paling kurang ini kalau kurang. Makanya saya ingin berijazah ke Abah ini. Masya Allah. Saya ini paling agak kurang sereh kalau dengan orang yang ada rasa takut. makanya saya sebagai kambing gitu loh ya. Ketika berhadapan dengan harimau, saya harus menjadi harimau itu. Gitu loh. Saya mengakui ini. Jadi ijazahi saya. Oleh Abah, keberanian panjenengan dengan bertanggung jawab gitu loh. Ini yang termotivasi saya gitu. Masya Allah. Fans banget sama Abah saya. Makanya suatu saat harus kesini saya bilang. Ini saya ngomong lagi nih. Wah, lucu nih. Bicara yang tadi itu tentang bagaimana perdebatan antara Ki Haji Ahmadu dengan Farul Roji. Ini saya akan ngomong ya. Yang di YouTube itu ya. Saya akan mengikuti itu. Ya, saya nonton juga. Itu masih untung tuh Ki Haji Ahmad nongol. Namun orang ngomong mah, lamun teh Haji Ahmad bebeja heula mah ya. Pasti cek saya teh. Ulah Kiai ulah nongol. Terlalu mahal harapan si Farul Roji mah. Bener. Haji Ahmad nggak bilang ke saya, makanya ketika dia nongol, aduh kata saya ini, ngapain Haji Ahmad bersama Farul Roji? Ya, karena nggak ada ilmu yang bisa didapatkan oleh Haji Ahmaduddin, nggak ada. Yang kedua, saya khawatir, justru nongolnya Kiai Haji Ahmaduddin di situ, itu nanti justru khawatir justru mencoreng NU akibat ucapan Farul Roji sendiri. Ya kan? Banyak sekali yang saya kira janggal gitu. Banyak sekali. Ketika ditanya oleh Haji Ahmad dalil, banyak kitabnya. Mestinya dikatakan kitabnya ini. Seorang dokter itu harus begitu, alim itu begitu. Apalagi dia melakukan nasabnya ke Sunan Giri. Harusnya dijelaskan juga dong. Jadi seperti seseorang yang orang yang merasa dirinya gede, nakut-nakuti yang dianggapnya kecil. Lah Haji Ahmad seorang pejuang, bukan orang sembarangan, dikasih narasi yang seperti takut-takuti. Ngimpi saya teman ini calanga. Jadi melihat itu majelis waktu perdebatan itu kayaknya udah sampai ke makom majelis mutakabirin gitu ya. Maka ketika takabur ini ada, ya Kiai Ahmad nggak bisa diam juga akhirnya kan.
Jadi terjadi sodakoh sebetulnya itu. Sebetulnya. Ini makanya katanya jangan sama jenderal terus, kali-kali main ke bawah dong. Kan begitu. Nah, iya, dalam narasi itu aja lucu sekali. Lucu itu, bagus. Lucu sekali. Dalam hal itu, Pak Roji mengatakan saya bergaul dengan Habib yang jenderal yang anu. Ini sebetulnya untuk orang menembakkan awak sorangan ya, Kak. Jadi orang bisa menilai. Berarti kelihatan sekali orang ini hanya bergaul dengan orang-orang yang aman. Tidak bergaul, tidak memperhatikan orang-orang yang hatinya sudah banyak dikorbankan akibat oleh oknum Balawi. Kemudian dalam narasi tersebut, beliau mengatakan seolah-olah saya menilai tesis Kiai Haji Imaduddin ini bukan tesis menurut dia, ya kan itu, bukan tesis. Kalau menurut saya, kalau memang dia ingin membuka kebenaran, tulisan Haji Imad mau berjudul tesis atau tidak, tapi kalau elatnya, nih kita elat nih, kalau elatnya ini berkaitan dengan nasab Balawi yang dia anggap itu tersambung ke Rasul, ya lawan, ya patahkan. Jangan lihat itu tesis atau tidak, mau tesis mau bukan, mau karangan biasa. Kalau memang elatnya ini membawa nasab Balawi tidak terkonfirmasi pada Rasulullah, ya sangkal itu. Jangan mengatasnamakan itu bukan tesis, tapi orang itu tidak mampu mengkanter, mematahkan tulisan Haji Imaduddin. Kan ini lucu. Ini jelas orang ini ingin menang di balik kelemahan. Ya kan, benar nggak? Kalau saya tidak setuju dengan sebuah tulisan, Kiai Haji Hibat menulis tentang sesuatu, Yusuf umpamanya anak Pak Jokowi umpamanya. Ini saya tidak suka Haji Hibat. Saya tidak akan melihat itu tulisan Haji Hibat tesis atau bukan. Tidak akan melihat itu. Saya akan melihat isi tulisan itu. Tapi saya ngomong ke Haji Hibat, Haji Hibat dia nuliskan aing anak Pak Jokowi, sigana main aja kerpusing hayang nyandung ke ketaikan. Aing pasti gitu ngomongnya. Ya kan logik. Ini sebuah persoalan ditambah persoalan lagi yang dimengada-ngada. Maaf, saya harus mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya khawatir karom NU ini akan bisa pudar akibat oknum-oknum seperti itu. Itu harus dipecat ya, Pak ya? Saya setuju kalau ini Fahru Roji dipecat. Sebelum Haji Imad dipecat, dia dulu harusnya dipecat. Karena dia melayak dipecat ya. Kalau saya ketua umumnya, hari itu juga saya pecat si Fahru Roji. Gaya Nahdien nggak seperti itu memang. Ya, iya. harus berkaromah tadi lah. Betul. Kan benar kan sepakatkan. Nahdien itu rata-rata berkaromah. Coba saya tanyakan sendiri, panjenengan pengresa Abah mungkin dekat sama Ya Imad, pernahkah diundang secara resmi satu meja dari Kiai Imad ini oleh PBNU sendiri di satu meja kan? Mina ina naqalta hadhil masalah dari mana nakul anhu mana kitabna, coba saya kaji dulu secara resmi, intinya secara resmi. Saya tidak pernah mendengar itu. Saya Kenapa tidak mendengar tidak? Haji Imad itu diundang Secara resmi loh ya. secara resmi. Karena ini membahayakan gitu. Kiai Imad ini harusnya dipanggil di satu meja kan. Justru ini yang sedang saya tunggu juga Kiai. Kata Bayan ini. Kenapa tidak mengundang? Katanya ekses dari tulisan Kiai Haji ini menimbulkan perpecahan dan sebagainya. bla bla bla. Tetapi tidak ada langkah yang konkret, yang nyata untuk menjelaskan itu. Kan Apa lucu. itu? Ada penyakit bukan dibuang diusir, dikata-katain. Dia mau yang naon eta? Geus aya eta penyakit. Oh, itu penyakit, ini penyakit. Tapi itu diubaran. Lucu eta jeung ngalantung ngalindun gitu. Mal beres-beres eta sesama umat. Lain diubaran ya. Yang diubaran. Kan lucu. Mestinya ini berbahokat. Mereka bilang, oknum itu bilang, akibat tesis Haji Imad, akibat tulisan Pak Imad kata dia, ini eksesnya begini. Perpecahan, adu domba, kan? Narasi buruk. Berarti kan itu ada penyakit menurut anggapan dia. Mestinya sebagai seorang NU, rasa NU, ya aktif, hilangkan itu penyakit. Elatnya dulu dihilangkan. Elatnya dihilangkan. Jangan hanya dikata-katain. Menurut saya ini bukan rasa NU ini. Maka saya akan curiga, jangan-jangan oknum ini
pengurus NU rasa Bali. Saya juga perlu bertanya. Akhirnya kan ketika ucapan Syekhuna dari Rais Suriah ini, saya mengatakan ijaz ya. Ya. Tapi Qalilul Alfad ini bukan bahrun, mungkin bihar min biharil ma'ani ya. Lautan dalam lautan itu. Beliau mengatakan bahwa karomah ini ditinggalkan. Tabayun ini ditinggalkan. Betul. Mungkin kinayah berlabdiahnya. Betul. Kenapa nggak diundang beliau ini? Betul. Liar banget di YouTube-nya gitu Betul. loh. Kenapa sampai ojo liar saya gitu loh, gini. Satu meja dulu. Betul. Harapan saya begitu sih gitu. Sehingga setidaknya terminimalisir. Ya. Ini betul ya, berarti belum ada ya secara resmi ya? Belum ada. Saya yakin kalau Kiai Haji Madun ini diundang Dengan senang hati. dengan senang hati. Dia beliau. Karena itu yang beliau tunggu. Itu yang beliau tunggu. Aneh. Kiai, ente ini ngerepotin semua nih bangsa ini, unsur-unsur bangsa semua repot, ribut. Anda itu berstatement itu dalilnya dari mana? Coba kitabnya dikumpulkan, besok hari kita ketemu resmi, saya ingin tabayun. Lisan yang telah Anda ucapkan, lisan yang telah Anda tuduhkan, Betul. lisan yang telah Anda hukumkan dan tetapkan, itu harus bertanggung jawab secara ilmiah. Saya tunggu. Mestinya seperti itu. Jangan ini mah. Jawabannya menurut pendapat Anda. Menurut pendapat Anda. Oh, bahaya. Kalau saya jadi Haji Imad, itu juga menurut pendapat Anda. Artinya dia mengaku Ahlussunnah tetapi berkonsep Mu'tazilah gitu. Ada ra'yi, wa ada ra'yukum, wa ra'yuhum, wa ra'yuhunna. Ya repot lah. Masih lain. Kita kan punya Kita sistem. kan ada selesai kan begitu. Nahdlatul Ulama itu kan diibaratkannya kereta api, dia tidak bisa berhenti mandek di mana saja, tapi harus stasiun by stasiun. Gitu. Sementara yang diisi sekalipun, masinis sekalipun gitu, supir sekalipun kan harus sesuai tartibnya gitu. Maka ketika karena Nahdien ini menurut saya datiah sih bukan sifat, jadi latuh dapu abadan gitu. Kalau memang karakter Nahdien memang seperti ini, hari ini harus juga ada penyelesaian, dipanggil lah. Kalaupun tidak kedua belah pihak, setidaknya antara mu'alil dengan si sa'il ini satu-satu dipanggil ke. Iya. Tapi ini Fair. ada lintasan hati yang di hati saya terkadang lucu juga. Tapi saya ini mungkin sebuah hayalan, mengandai-andai. Kalau saya Haji Ibat, saya tuh kalau melihat situasi seperti ini, ya, oknum seperti itu, saya tuh pengen jadi ketua PBN dulu. Tapi berhayal ya. Iya, saya jangan jadi ketua. Tapi mungkinul wujud. Pengen jadi ketua PBN. Kenapa? Oh, saya akan punya keuntungan di sini. Minimal saya akan bela Bali. Karena saya pasti ada uangnya, ada amplop bagi saya. Dan untuk besar bagi saya, beli amplop nanti. Oh. Jadi karena saya ini bukan ketua PBNU, ya gak beli amplop. Karena nggak ada yang ngasih cuan kepada saya. Kalau saya jadi ketua PBNU nih, makanya saya itu pengen jadi ketua PBNU. Di mana gak salah ya. Kita kamu kok di mawar, itimad. Mau itu tarik. Menurut Ang bagaimana ini? Dari tadi soalnya tawadu terus gitu. Iya, Nggak ada kalimat. memang kayak tadi ya kesempatannya memang harus ada tabayun, pemanggilan, pemanggilan secara resmi. Yang itu yang diharapkan oleh umat juga, oleh struktural di bawah, kultural di bawah juga begitu. Betul. Seharusnya ini bola liar itu tangkap betul-betul. Tabayun secara betul. Pemanggilannya secara resmi. Betul. Itu yang diharapkan oleh kultur di Secara bawah. resmi berarti ya, pemanggilan secara resmi. Betul. Agar tidak bola liar tadi. Ya, tidak bola liar. Ini kan seolah-olah istilahnya kalau bahasa kita di yaping, dikawal terus bola liar, nggak diselesaikan kan gitu. Seolah-olah sengaja bola liar terbang terus. Kan ada statement-statement umum ya, seperti dari Ketua PB juga. Statement umumnya banyak. Tapi kan belum secara resmi. Nah itu yang diperlukan kan resmi juga, legalitasnya jelas. Berani banget ya Pak itu. Saya pun jadi terprovokasi terus. Kalau menganggap saya tidak berani ya saya katakan memang belum ada keberanian saya. Makanya kudu sering hiji jeung wani gitu. Bahaya lamun jeung Makanya saya berharap dari mulai hari ini Allah memberikan keberanian yang full
khususnya pada saudara saya ini kan Kiai Haji Ibat itu. Tapi kalau saya tunggu sampai 3 bulan Kiai Haji Ibat ini suasana seperti ini, jangan heran kalau saya kirim paket nanti ada bedak, Aingnya oke. saya androk di sana. Weaponnya sekalian. Mengapa sebabnya? Karena di Cianjur ini, butuh sekali tokoh yang idharul haq. Betul. Kalau karihal kafir harus ada. Sekarang saya melihat kemampuan beliau ini, luar biasa. Betul. Ada mutiara, tetapi masih tidak mau memancarkan cahayanya. Ini kan jadi tanda besar. Non itu muncul. Non kepada ayangnya nuncan kataikan. Sudah sebetulnya. Padahal itu sudah saatnya di Cianjur. Seharusnya sudah saatnya. Sebab Gus Ajis, Abah ini mendengar nama Kiai Hibat ini dari dulu ya. Dari dulu. Cuma nggak bersuara-suara, Pak. Ya, ini kenapa tidak bersuara? Salah ngahiji sih kan aduh. Allah. Masya Allah. Sebaliknya justru saya fans banget sama Abah ini. Terus kenal sama ternyata putra beliau gitu nih, Masya Allah. Yang mana kakaknya ternyata satu pondok dengan saya di Al Hidayah si Mbak Aziza di Cimaksum. Bentar lagi ya. Lasem, alhamdulillah. Ternyata Abuyamu dan juga Abuya Dim itu juga lama di Lasem. Iya, betul. Biasa ada bangga lah, alhamdulillah. Satu guru lah setidaknya sama beliau. Dan yang lebih bahagia itu saya. Di hari ini yang paling bahagia itu saya. Saya bisa bertemu dengan Alhamdulillah. Haji Hibat, dengan dua yang lain. Nah, maksudnya saya punya fan yang sangat saya menghargai. 2 ulama besar Cianjur. Satu Anu, yang kedua Anggela. Masya Allah. Saya fan banget tuh. Allah Saya paling senang. Makanya saya ini, dan saya kan lama di Cianjur. Saya sempat rumah tengah dengan orang Cianjur. Dan ketika saya di Cianjur ini, saya jarangnya ke Anggela dan Anu. Nah, dan ketika sekarang ini bertemu, apalagi yang masih ketemu dengan Anggelar, ini sebuah kado dari Allah bagi saya. Mengingatkan kembali saya ketika dulu bertemu dengan Haji Hibat. Nah, ini mudah-mudahan ini ada pengaruh besar. Amin. Jadi saya menunggu sekali orang Cianjur ini berkarakter seperti 2 tokoh itu. Itu luar biasa. Seorang ulama Nusantara, seorang ulama pribumi yang sangat berpengaruh. Kealimannya sangat luar biasa. Sejarahnya saya tahu semua. Dan cerita-cerita tentang karomahnya bukan cerita seperti cerita Oknum Bali dongeng-dongeng, tidak ada. Dan ini fakta. Tapi pertanyaan ini, Kiai, kenapa sejarah kedua tokoh ini ya ada diberitakan, tapi seperti kurang diminati oleh orang Cianjur sendiri? Kenapa? Mestinya sudah saatnya cerita-cerita, berita-berita, sejarah-sejarah ulama-ulama Nusantara, termasuk ulama Cianjur ini diangkat. Saya yakin di Cianjur bukan hanya Anggu dan Anggelar. Tentu Syekh Saktibi, Syekh Kutubi banyak juga. Kenapa ini tidak diangkat? Sehingga orang Cianjur mencintai ulamanya, mencintai pribuminya. Bahkan di Cianjur ini, yang saya pelajari, banyak keturunan Wali Songo yang jadi wali. Dan banyak keturunan Wali Songo yang jadi ulama-ulama Cianjur. Kenapa ini tidak dihidupkan? Dan kenapa juga ini di Cianjur, ketika ada Rajaban, Muludan, kenapa bukan ulama-ulama pribumi yang diminta untuk ceramah? Ini sebuah keprihatinan. Niscayanya. Iya. Ini Kiai Hibat. Dari dulu saya merindukan orang Islam ini, setiap daerah ini mengangkat kiai-kiai pribumi untuk mentas di panggung-panggung di daerahnya sendiri. Dan saya ingin tuh orang daerahnya mencintai ulamanya. Saya menilai ini dari saudara kita banyak sekali tidak mencintai ulamanya itu sendiri. Ulama pribuminya sendiri. Betul. Makanya ini tergeser kita. Betul. Nah, mungkin Kiai dengan hadirnya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana
bertujuan mengangkat marwah Wali Songo dan keturunan Wali Songo, kemudian berusaha mencoba untuk mengikuti dakwahnya Wali Songo. Mungkin ini isyarat bahwa kita semua harus seperti itu semua. Karena tidak bisa dipungkiri, bicara Indonesia tidak bisa lepas dari bicara Wali Songo. Dan ini semacam mau ditimbun. Bukan hanya dibelokkan menurut saya, tetapi mau ditimbun. Bukan hanya Wali Songonya, termasuk keturunan-keturunannya pun itu mau ditimbun. Mau mengganti As-Sabiqun al-Awwalun itu mau diganti ya? Mau diganti. Founding father kita ini ya. Maka ini wajar ada gerakan seperti ini. Ini gerakan perjuangan Wali Songo. Menurut saya ini bukan perjuangan yang spontanitas, bukan. Jangan dikira tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, tidak ada kaitannya dengan berkahnya para Wali Songo, tidak. Ini sebuah isyarat menurut saya yang harus kita pikirkan. Mungkin saya berhusnudon. Mungkin Wali Songo ini sedang mendidik kita. Mendidik kita agar kita teringat kembali kepada Wali Songo, teringat kembali kepada keturunannya. Karena ketika kita mengagungkan, memuliakan keturunan Wali Songo, sama saja kita sudah berterima kasih kepada Wali Songo. Ketika kita berterima kasih kepada Wali Songo, sama saja kita sudah berterima kasih bahwa kita menjadi warga negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh Allah Ta'ala, berkat Allah, dan tentu oleh pejuang-pejuang pribumi dan Nusantara. Kenapa tidak kita mensyukuri itu? Kenapa orang sekarang ini seolah-olah, maaf ya, ada oknum-oknum yang seolah antipati terhadap keturunan Wali Songo? Apakah itu termasuk orang yang berterima kasih kepada Wali Songo? Padahal kita kehibat, kita nih, setelahnya di zaman Wali Songo, kita semua yang banyaknya diulang jadi wali, kita semua, ini kita semua yang jadi ulama, yang jadi wali sekarang ini, mungkin harus berterima kasih terhadap Wali Songo. Mungkin tidak akan bisa jadi ulama dan wali kalau tidak ada berkah Wali Songo. Dan ini mungkin sedang ditagih kita oleh Wali Songo. Maka bagaimana caranya, prosesnya agar kita memuliakan Wali Songo? Dan tentu digiring oleh Allah Ta'ala dengan berkah Wali Songo, dibuatkanlah wadah. Inilah wadah. Itu perjuangan Wali Songo. Seperti halnya ketika Allah akan memerdekakan Indonesia, diangkatlah derajat keturunan Wali Songo, diberilah wadah oleh Allah Ta'ala melalui Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama ini dulu ada Muhammadiyah, ya kan? Nahdlatul Ulama lahir, kemudian Muhammadiyah. Maka sekarang mungkin ada lagi keturunan Wali Songo yang tercecer, yang mungkin masih banyak mayoritas keturunan Wali Songo yang tidak ada di Nahdlatul Ulama, masih banyak kan, tidak terstruktural. Yang tercecer ini mungkin oleh Allah diwadahi lagi di perjuangan Wali Songo. Inilah cara Allah memuliakan Wali Songo dan keturunan Wali Songo dari dzurriyyah laki-laki atau perempuan, dan termasuk mewadahi muhibin Wali Songo dan muhibin yang dari keturunan Wali Songo. Maka inilah wadahnya perjuangan Wali Songo. Gitu loh. Gitu. Ini harap, ini husnudon saya pada Allah Ta'ala. Tetapi silakan dipelajari. Maka saya tidak setuju kalau ada orang belum apa-apa sudah nyinyir terhadap PWI, nyinyir terhadap pengurus-pengurus PWI, nyinyir terhadap keturunan. Ini harus dipertanyakan kecintaan mereka terhadap Wali Songo. Jangan-jangan mereka tidak berterima kasih kepada Wali Songo. Mereka tidak sadar jadi kiai, tidak akan jadi kiai menurut saya kalau tidak ada berkah Wali Songo. Mereka tidak akan jadi ulama besar kalau tidak berkah Wali Songo. Maaf nih, garis bawah, bukan karena pertanyaan Habib kalau menurut saya. Kamu Wali Songo sebelum Oknum Habib, kemudian mereka malah datangnya 18 Wali Songo abad 14-15 loh. 15. Kan lucu, yang tua diadakan mau digeser oleh yang tua, ngarang itu mah. Itulah kehebat. Terus ini kan saya melihat nama pesantren itu ya, lembaga Hibatus Sa'diyah, lembaga pondok pesantren Salafi 12 Fat.
Itu silsilah keilmuannya kemana gitu? Apakah ke Balawi atau kemana? Nah loh, emang perlu ditanyakan. Nah, Ya nyambung sama Abah tadi. Nah, Saya berharap banget gitu bahwa Cianjur sebagai pusat pendidikan agama Islam yang kuat, bahkan sudah menjadi opini pada waktu itu bahwa lamun aranjeun hayang bisa balago kudu ngalamunna di Cianjur. Karena 12 pan ini ya sorok, bayan, ma'ani, nahu, qafiyah, syair, arud, istiqoq, munadharah, khat dan insya dan lughah 12 fan ini 98% apa? Itu adalah kitab-kitab karya Mama Syatibi. nah kan Jadi ternyata Mama Syatibi ini bukan ulama yang ecek-ecek. Kitab Al-Fathiyah, orang pertama di negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawa kitab Ghoyatul Mantiq Syamsiah, itu Mama Syatibi loh. Jadi saya berharap ada semacam apa ya, cloning Mama Syatibi generasi jilid kedua. Jadi bahwa Cianjur ini identitas kita adalah kaum santri yang tidak lepas dari termasuk bilagah tadi. Makanya banyak orang meninggalkan akhlak, adab, cara mencari ilmu hari ini. Mereka meninggalkan tertib dan syarat-syarat mencari ilmu, seperti menggunakan adab-adab tadi. nanti Kiai, saya mau nanya nih, jujur nih, apakah ini Mama Syatibi Mama gelar ini Ba'alwi bukan? Setahu saya bukan. Oh, lain. Beliau Ini harus Nusantara hasil pribumi. Bukan Ba'alwi ya, bukan ya? Siapa saja Mama yang Syatibi itu berasal dari Tasikmalaya. Nah, maka siapa saja yang bernasab bersanad ke beliau, maka tentu beliau ya dan pecinta Wali Songo dong Mas. Al-Fakir dari abah saya berguru ke Mama Sujaing Ki Harasas. Nah. Mama Sujaing Ki Harasas itu berguru kepada Mama Syatibi, Nah. Gentur Kaler, dan Mama Kurtubi Gentur Kidul, dan Mama Syatibi berguru kepada Mama Sujaing Gudang Tasikmalaya. Mama Sujaing Gudang Tasikmalaya itu berguru kepada Syekh Hasan Mustafa Bandung, dan Syekh Hasan Mustafa Bandung ini salah satunya bergurunya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut. Itu maksud saya tuh. Dan Syekh Nawawi itu bergurunya kepada Al-Imam Mufti Syafi'i, Mufti Makkah, Zaini Dahlan Mufti Syafi'i, pengarang kitab Jurusaniyah Al-Radil Wahabiyah, dan Imam Zaini Dahlan juga berguru kepada Al-Imam Imam Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in. Fathul Mu'in berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berguru kepada kitab Asnal Matalib Al-Imam Al-Hafidz Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori. Tapi tahu ini ada Ba'alawi enggak ya? Al-Imam Al-Hafidz Zakaria Al-Ansori ini kan berguru kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sahih Fathul Bari. Kemudian kepada Imam Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi kepada At-Ta'uddin Al-Attori, kemudian berguru kepada Abi Zakaria Muhammad Syaraf An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi ini berguru kepada Imam Al-Ardabili. Imam Al-Ardabili berguru kepada Imam Muhammad bin Yahya. Ini Muhammad bin Yahya-nya apa ini? Muhammad, sebenar. Muhammad bin Yahya itu kan mondoknya dulunya di Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali ke Imam Al-Haramain itu sendiri, Imam Haramain ke Abdul Al-Juwaini, Abdul Al-Juwaini ke Imam Abu Bakar Al-Bakilan, kemudian Abu Bakar Al-Bakilan ke Imam Al-Maruzi, Imam Al-Maruzi ke Imam Al-Ambati, Imam Al-Ambati ke Imam Ibnu Surej, Imam Surej ke Imam Al-Muzani, Imam Al-Jubani Abi Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Nafi', Imam Nafi' ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kepada Rasulullah. Ya, termasuk saya juga mempelajari nasab-nasab dari Keguruan itu ya, Ya. bukan nasab. nasab dari Mama Gelar, nasab ke Sehuna, Mama Amo, Syatibi. Syekh Syatibi. Ini kan ada kaitannya ke Syekh Muhyiddin. Abijahan, betul. Dan itu tidak ada kaitan ke Bali. Itu mereka semuanya itu keturunan bangsawan-bangsawan yang dari Sunda. Sudah. Nah, kaitannya dengan Pajajaran dan sebagainya. Kaitannya dengan Sumedang dan sebagainya. Itu jelas dari keturunan kerajaan Islam. Dua tokoh ini. Terus kenapa saya ini sangat cinta cinta Cianjur, cinta ulama Cianjur, cinta tokoh-tokoh Cianjur. Jadi saya bilang, guru saya sanad keilmuannya itu ke Syekh Syatibi. Guru saya ngaji kitab, nyari kitab kuning, guru saya langsung, ini sanad kitabnya, sanad ilmunya ke Syekh Syatibi. Makanya dalam pertemuan ini Kiai Ang, saya berharap ini orang Cianjur ini menjaga ulama-ulama Cianjur, tokoh-tokoh Cianjur, jangan sampai nasabnya dibelokkan. Ini kewajiban bersama.
khususnya dua tokoh itu jangan sampai dibelokkan, karena saya menduga ada oknum Ba'alwi yang sedang memang mencari tokoh-tokoh terkenal di satu daerah manapun, itu akan berusaha untuk diba'alwikan. Ini tugas dari kita semua, khususnya orang Cianjur, khususnya dari orang NU dan juga dari PWI. Jangan sampai itu dibelokkan. Dan kemudian harusnya diangkat kembali sejarah-sejarah itu. Itu yang apa, yang Idahul Kratoniyah. Iya. Ya, karangan Mama Sempur itu sendiri kan, Idahul Kratoniyah membahas khusus tentang akidah Mujassimah Al-Wahabiyah sendiri. Artinya ulama-ulama Nusantara ini karya manuskripnya luar biasa. Mama Syatibi ini karya-karya kitabnya, oh, Masya Allah, Al-Fatihahnya, Anasirul Ulum, kitab-kitab, benar-benar kitab, ngarannya kitab cadas betul, yang hari ini tidak dikonsumsi oleh warga Cianjur. Makanya kalau setiap Ramadan saya mengadakan pasaran 12 pan, itu sepenuhnya dominan itu karya-karya Mama Syatibi. Karena kalau kita mau menggunakan pasaran kitab 12 pan, menggunakan ya kan Imam Ma'ani, Bayan Bade, Johar Maknun, mau beres 23 hari mah. Maka ada risalah-risalah kecil karangan Mama Syatibi ini yang harus kita lestarikan. Nah, itu diantaranya kitab-kitab yang sering saya kaji itu ya karena betul-betul saya mahabbah kepada Mama Syatibi. Beliau ulama, benar-benar ulama. Insya Allah. Nah ini makanya kewajiban Angzen ini. Sebagai terah dari Iya, terah gelarnya kuat banget beliau ini. Harus nih. Bukan orang Angzen pengen melempem. Tadi itu ya dikirim deh, kok ingat Nah benar tuh orang ahing. gue kirim deh. Ojeng androk Parah ya mah. Jeung androkna ya mau dari androk. Masya Allah. Barangkali cukup deh. Barakallah. Ya. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari apa? Ya. Izin. Saya hanya berharap pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Pertemuan yang bermanfaat kepada umat, tapi khusus kepada keluarga besar kita di Cianjur dan kepada seluruh Cianjur. Dan semoga Allah berikan rahmat berkah kepada semuanya. Amin. Dan saya berharap ini dari Cianjur ini lahir bangkit tokoh-tokoh ulama besar yang bisa mengangkat marwah Wali Songo dan keturunannya. Amin. Dan bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap berpancasila Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga kondusif aman damai Indonesia. Kita bersama-sama TNI Polri untuk selalu menjaga Indonesia dan Cianjur untuk kondusif dari segala sesuatu paham atau kelompok yang sifatnya radikal, arogansi, terorisme dan yang lainnya. Itu yang saya harapkan dari pertemuan ini. Barangkali cukup closing statement. Cukup. Barangkali itu saja sahabat-sahabat ya, obrolan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan membawa pencerahan untuk kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh